Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat religi? Kita berjumpa lagi dalam program podcast spesial edisi Ramadan. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu budaya boros di bulan Ramadan. Untuk membahas tema kali ini kita sudah menghadirkan narasumber, yaitu penyelenggara zakat dan wakaf Kemenak Rembang, Ibu Hajah Sri Farida Ristiana. Apa kabar Ibu? Baik, Puasa lancar ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Puasa ini ada kegiatan apa aja Bu kalau di bidang Jawa ini? Kalau di bidang Jawa sendiri itu dalam bulan Ramadan kami include dengan Bimas. Include dengan itu Bimas kan ya? Tarling ada. Tarling, ya. Terus yang fokus ke Jawa, kami nanti ada yang namanya Festival Ramadan. Festival yaitu Ramadan. tanggal 22 Maret. Itu nanti Kementerian Agama memang menargetkan untuk mentasarufkan sejumlah 1 juta paket sembako. 1 juta paket sembako. Betul. Wow, banyak juga ya. Itu nanti secara serentak Nasional se-Indonesia. Se-Indonesia. Yes. Mudah-mudahan nanti lancar Mbak Ika. Amin, lancar. Yeah. Nah, Ibu membahas tema pada hari ini ya. Kita akan berbincang-bincang, ngobrol mengenai budaya boros di bulan Ramadan. Nah, ini fenomena ini cukup menarik ya, karena walaupun tema yang klise ya, tapi sepertinya masih cukup menarik ya untuk dibahas gitu. Karena apa? Karena budaya boros ini sepertinya sudah melekat di masyarakat Indonesia ya, yang menjalankan puasa. Nah, ini bagaimana menurut Ibu? Baik, terima kasih Mbak Eko. Tema ini memang betul apa yang disampaikan Mbak Eko, ini menarik. Sebetulnya ini kata-katanya boros itu juga nggak enak juga ya. Enak juga ya. Karena kita pada dasarnya boros itu apa toh? Iya. Dalam tema ini baik akan kita bagi dua, apa itu puasa dan apa itu boros. Iya. Puasa sendiri mungkin jauh hari ketika kita masih di MI atau di SD itu paling enak, paling gampang menerjemahkan puasa atau asaum adalah menahan diri untuk tidak makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Paling mudah itu yang baik ya. Terus untuk yang boros itu sendiri adalah melakukan sesuatu. Di sini karena kita bicara Ramadan, taruhlah kita konsumtif itu yang berlebih-lebihan, sehingga mengakibatkan apa yang kita lakukan itu mubazir akhirnya, dan ujung-ujungnya juga ke tempat sampah gitu Mbak Iko. Baik, dengan 2 titik kata ini, izinkan kami mengutip. Karena dalam Al-Quran sendiri itu sudah ada Mbak Ika, di mana Allah itu juga nggak menyukai hal-hal yang berlebih-lebihan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidu wa kulu wasrobu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali kamu masuk masjid. Makan dan minumlah, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Betul, itu ada dalam surah Al-A'raf ayat 31 Mbak Iko. Di situ jelas Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam hal ini kita tahu itu boros Mbak Iko ya. Kalau dalam bahasa kerennya konsumtif. Betul, ya. Satu dan lain halnya, sementara kita puasa itu sendiri adalah seperti yang saya sampaikan di awal, adalah menahan, mengendalikan. Jadi di sini di bulan Ramadan ini kita sebagai umat Muslim, apalagi yang menjalankan ibadah puasa, memang dituntut untuk menahan diri, baik itu dari segi makan, minum, juga nafs.
Tapi karena apa ya, karena sudah kebiasaan atau dorongan nafsu itu sendiri, terkhusus ibu-ibu ini Mbak Iko, kayak mungkin apalagi yang masih punya putra-putri yang masih dalam tumbuh kembangnya, yang dimana putra-putri itu sudah dalam usia yang mungkin masih di sekitar 10 sampai 20 tahun itu ingin memberikan yang lebih kepada putri-putrinya. Jadi ibu-ibu ini berusaha memberikan yang terbaik dengan cara menyajikan, mungkin kalau mau buka puasa itu banyak tersaji di meja makan. Nah, itulah yang menjadikan kita hidup boros. Karena biasanya begini, biasanya itu, untuk melatih anak berpuasa ya, biasanya kan ibu-ibu, ayo puasa nanti, kamu boleh makan sesuatu kamu deh, kalau kamu puasa gitu. Sebagai motivasi ya, motivasi. Itu tujuan awal ibu ya, itu bisa kita jadikan motivasi betul. Tapi gini, di bulan Ramadan sendiri ini hari ke-8 Mbak Iko ya. Kita membahas terkait konsumtif ini bukan terlambat, karena tidak ada istilah terlambat. Ini kami memberikan tip-tip nantinya kepada ibu-ibu bagaimana untuk melanjutkan sisa dari Ramadan ini supaya nanti di akhir bulan, apalagi menghadapi Idul Fitri, kita tidak kehabisan isi dompet. Begini Mbak Iko, untuk kasih sayang seorang ibu tadi tidak harus kita berikan secara berlebihan. Kita sebagai orang tua, apalagi ibu, harus pintar-pintar, harus bijaksana dalam memberikan edukasi kepada anak. Puasa bukan berarti, nak kamu puasa hari ini, nanti kalau buka ibu kasih ABCD, bukan seperti itu. Tapi kita berikan pengertian, kita berikan pemahaman kepada putra-putri kita, apa itu puasa. Puasa apa sebenarnya, apa sih puasa itu, terus bagaimana puasa itu, hukumnya apa puasa itu bagi kita seorang muslim. Jadi nanti si anak itu sudah paham. Kalau kita tilik Mbak Ika, puasa itu kan kita konsumsi makan itu hanya 2 kali. 2 kali sehari. Yang biasanya pada hari-hari biasa itu tidak Ramadan, tidak puasa, kita itu makan 3 kali sehari. Otomatis kita menyajikan makanan juga 3 kali. Tetapi ketika kita di bulan Ramadan, kita itu hanya 2 kali. Secara relatif itu otomatis tidak boros ya Mbak Eka ya. Tetapi kenyataannya justru kebalikannya. Nah, ini pasti ada sesuatu Mbak Eka. Oleh karena itu mari kita lihat di dalamnya apa itu yang sesuatu itu. Begini, sebenarnya kalau kita orang tua, para orang tua ini mau memahami ataupun melakukan hal-hal yang bisa atau hal-hal yang bisa mengurangi atau sikap-sikap perbuatan yang bagaimana untuk menghindari sikap boros itu. Mungkin kita bisa memberikan tip-tip kepada ibu-ibu, ini terkhusus biasanya yang boros itu para ibu-ibu. Mohon maaf ya, ini bukan pelecehan enggak, tapi ini karena kasih sayang ibu-ibu kepada suami dan putra-putrinya. Itu mungkin pertama Mbak Iko, jauh hari kita harus menyiapkan budgeting. Harus menyiapkan perencanaan anggaran. Perencanaan ini tidak terkhusus misalnya kita orang yang tahu secara budgeting gimana, perhitungan gimana, enggak. Untuk ibu-ibu yang notabene ibu rumah tangga ini bisa dilakukan, tidak harus secara remit, enggak, ini bisa secara umum. Pokoknya itu kita ada bayangan, gambaran, planning. Kita seperti yang di dalam ilmu manajemen
untuk yang pertama memang planning, betul. Ini begitu juga di Ramadan ini kita siapkan dulu planning. Apa? Misalnya untuk 1 minggu ini kita masak apa? Sudah di planning. Setidaknya kita punya garis ya. Nanti ketika kita ke pasar kita beli apa? Jadi kita begitu yang kita planning ini lihat ikan itu beli ya. Nanti jangan melebar kemana-mana ya. Betul. Ujung-ujungnya nanti masuk kulkas. Ini penyakit ibu-ibu lapar. Betul. Masuk kulkas karena ini memang ibu-ibu juga benar juga ingin buat ini semuanya untuk kebahagiaan suami dan putra-putri. Tapi ketika sudah dibeli itu tadi, dimasuk kulkas, ternyata ada undangan untuk buka bersama. Itu ya. Jadi apa yang kita rencanakan untuk kita masak hari kesini, hari keberapa itu ternyata tidak jadi. Batal. Yaitu tadi akhirnya di kulkas. Ujung-ujungnya nanti juga busuk. Ujung-ujungnya masuk tempat sampah. Ini mubazir ya? Betul, itu yang kadang membuat kenapa kita itu di bulan Ramadan boros. Itu tadi pertama planning budgeting yang baik ya. Untuk kedua, kita itu ada ini, lapar mata. Nah, itu lapar kita mata. Orang tua ya karena alih-alih kasih sayang itu tadi lah untuk memotivasi si anak, kamu puasa itu genap sehari, nanti tak ajak gini, tak belikan ini. Nah, ngabuburit. Nah, sekarang istilah ngabuburit itu baru tren Mbak Ika ya. Itu nanti orang tua ngajak putra-putrinya ngabuburit. Nah, di situ banyak sekali makanan. Banyak menu ya. Takjil ya. Tinggal pilih itu. Kalau si anak kita biarkan, dia akan pengen ini, pengen itu, pengen harus dikontrol banyak sekali, betul. Jadi peran orang tua di situ harus bisa mengontrol. Jangan malah orang tuanya malah ikut-ikutan. Nanti di situ pengen ini, orang tuanya pengen itu, pengen itu. Ya ini dibeli semua sampai rumah banyak di meja. Nah, ketika buka puasa berapa sih isi perut itu, perutnya itu otomatis lainnya tidak kemakan. Nah, itu yang namanya mubazir yang membuat kita boros, betul. Terus untuk selanjutnya kadang tadi Mbak Iko di awal menghentikan kalau ketika mau lebaran itu semuanya kelihatan. Si A belum baju, si B belum orang tua, nanti paket ini itu. Kembali lagi Mbak Ika untuk mensikapi itu kita planning awal. Di planning juga. Kalau kita planning awal karena lebaran itu menjadi kebutuhan setiap, bisa pasti ada tuh Mbak Ika ya. Setiap tahun. Jadi kita jauh hari sudah memplanning. Kita nanti pas lebaran butuh apa saja. Berapa budgetnya? Sumber dana kita dari mana? Di situ nanti kita terapkan, jangan tergoda dengan diskon, dengan promo, jangan tergoda itu. Intinya seperti itu. Karena nanti setiap menjelang lebaran pasti promo, diskon itu banyak sekali, baik online maupun yang offline. Itu Mbak Iko. Jadi ketika kita sudah planning dari awal, otomatis tidak mengurangi jatah dari Ramadan ini. Karena kita sudah siap-siap. Terus lagi Mbak Iko di bulan Ramadan karena mau ke lebaran ini bagi beliau-beliau yang mau mudik, planning lagi berperan Mbak Iko. Belilah tiket jauh hari. Belilah tiket jauh-jauh hari. Karena itu banyak sekali bedanya terkait harga. Kalau biasanya kalau sudah mau mendekati lebaran harganya lebih mahal. Betul, sampai 3-4 kali lipat itu. Jadi ketika kita sudah memplanning, saya mau pulang kampung misalnya ya H-1, udah jauh hari pesan itu lebih murah. Itu intinya ini tadi planning ya Mbak Ika ya. Untuk tadi terkait bebenah rumah, ngecat biasanya. Jangan lakukan ketika mepet lebaran. Atau beli perabot-perabot untuk keperluan lebaran. Misalkan menambah toples, menambah gula, apa makanan. Itu semua lagi kembali ke
orang masing-masing. Islam itu sebetulnya apa Mbak Ika ya, realis. Ya, realistis. Agama yang realis, bukan agama karena kesenangan enggak. Mau lebaran aku mau beli makanan ini, sudah numpuk di bipet itu, toples udah penuh, wah ini kurang ini, akhirnya udahlah kita wajar-wajar aja. Karena kita orang tua mungkin keinginan jajan itu juga tidak seperti anak-anak. Kita tawari aja anak-anak dulu, pengen apa kita belikan, udah cukup, paling berapa nanti habis, besok beli lagi aja. Jadi jangan di fullkan ketika lebaran itu. Terus lagi yang terkesan boros Mbak Iko, itu biasanya kita kalau lebaran ada anak berkunjung, anak-anak tetangga itu berkunjungan, kita beri istilah kalau ampo ya bisa, kalau kita mesti bebungah wujud kita kasih sayang kita kepada anak-anak itu yang bersilaturahim dari rumah ke rumah, itu kita kasih berapa gitu, sudah senangnya luar biasa. Itu memang jauh hari sudah kita siapkan. Apalagi itu Mbak Iko, nah kita jangan pandang kita mau lebaran itu dapat THR loh ya, karena itu semua nanti penjenengan bisa ketika jenengan planning itu jenengan bisa masukkan, oh aku kok dapat THR sekian. Jadi di bulan itu kita berusaha untuk berlomba-lomba, bersedekah kepada fakir miskin, kepada yang dana yatim. Untuk berlebihan tadi lebih baik digunakan untuk bersedekah. Betul. Ya. Nah itu, jadi kesannya itu di bulan Ramadan banyak sekali pengeluaran. Sebetulnya itu enggak. Itu sebetulnya pengeluaran semuanya berdasarkan untuk ibadah itu. Jadi tidak menjadi beban untuk kita. Kembali ke konsumtif terkait makanan Mbak Iko, sajian kita itu kemarin kami buka data di SIP-SN. SIP-SN itu Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Di situ disebutkan 41,8% dari sampah itu adalah dari makanan. Dari makanan. Betul. 40% ya dari makanan. Dari makanan itu kita nggak sadar. Misalnya putra kita ambil makanan ndak habis sudah, kita nggak sadar, perasaan hanya sedikit kan, itu dari sekian. Makanan ini ya bukan kemasannya ya, tapi ndak, betul sendiri. Ini namanya food waste. Food waste itu makanan yang mubadir itu tadi, sampah. Nasi nggak habis buang. Betul, habis buang. Kita sendiri ndak sadar. Kita tidak sadar, perasaan aku sudah kenyang, ini dibuang gitu aja kan. Tidak taunya di seberang sana banyak orang-orang yang kelaparan. Jadi itulah kita sebagai orang tua masuk ke anak, memberikan edukasi. Kita ambil secukupnya. Kalau kurang ambil lagi, tambah lagi. Karena apa? Jangan langsung ambil banyak gitu ya. Makanan yang kita buang ini alangkah baiknya kalau kita kasihkan kepada orang lain. Jadi kita ambil secukupnya. Terus lagi Mbak Iko, untuk edukasi ke anak ini lagi, selain anak kita berikan pemahaman bagaimana rasanya jadi orang tidak punya. Bagaimana rasanya jadi orang tidak punya, makan ndak kuat, ndak bisa seperti kita yang makan teratur. Itu bisa kita edukasi ke anak ketika anak siang hari puasa itu. Diberi pengertian lagi, kalau anak kamu kalau siang lapar tapi kamu masih punya harapan nanti berbuka, sudah sekian di meja lengkap. Setidak-tidaknya ya makanan seimbang ya. Nah, sementara di lain sisi anak yang kekurangan, mereka tidak tahu, belum tahu kapan mereka bisa makan. Kapan aku bisa makan. Nah, di sini
itu anak diberi pemahaman daripada makanan yang kamu makan kamu buang, kamu makan secukupnya, nanti ini makanan yang masih ada nanti kasihkan pada. Satu, kamu memberi buka pada orang yang berpuasa, pahalanya berlipat. Kamu akan dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Terus yang kedua, kamu akan secara emosional, orang yang kamu beri tadi akan merasa sayang kepada kamu, merasa dekat tanpa kecemburuan. Nah, karena sekarang itu dengan adanya kesenjangan itu menimbulkan kecemburuan yang akibatnya itu malah kadang di luar nalar kita, ada sampai kriminal terjadi karena kecemburuan itu. Tapi dengan dengan kasih sayang kita, dengan pemberian kita kepada orang-orang di sekitar kita yang kekurangan, itu insya Allah nanti ikatan batin antara yang kurang dengan kita itu nanti semakin erat. Berarti ini selain membiasakan hidup cukup ya, betul. Kepekaan sosial kita kepada sesama yang kekurangan. Betul. Nah, kalau dipandang dari sisi Rasulullah ya, sebenarnya bagaimana sih puasa ala Rasulullah itu yang mungkin ada sisi-sisi di diri Rasulullah itu menerapkan hidup sederhana ketika berpuasa. Kalau kita bicara tentang Rasulullah, sebetulnya Rasulullah itu secara harta benda beliau adalah tauladan. Beliau tauladan dalam segala hal, tidak lepas juga dalam ketika Ramadan, karena setiap harinya sendiri beliau tidak akan sampai ini makanan sampai ngendon beberapa enggak, langsung habis. Sampai ada suatu cerita ketika Rasulullah bertanya pada Siti Aisyah, ada makanan enggak? Itu masih ada, Rasulullah kasihkan padanya. Sampai di sini Siti Aisyah itu matur, ini kita sudah enggak punya Rasulullah. Ya sudah, iya. Demikian sederhananya beliau. Jadi ketika kita bicara kesederhanaan, ya beliaulah contohnya. Tidak lepas ketika puasa juga. Beliau puasa, karena untuk beliau sendiri itu begitu hati-hatinya, sampai ada ya sebetulnya itu ada istilah puasa, ketika berbuka puasa kita hanya buka korma 3, itu kan Rasulullah ketika itu ceritanya seperti itu. Itu demikian Mbak Iko. Jadi makanya kita di sini belajar ya kembali ke arti asal asyam, yaitu menahan. Jadi justru bukan tempat kita mengumbar nafsu untuk memenuhi keinginan yang sebetulnya nanti akhirnya juga mubadzir itu begitu Mbak Iko. Ya, baik Bu Ida, menarik sekali, tapi sepertinya budaya sederhana ini harus pelan-pelan ya, karena pada ibu-ibu, terus mungkin juga saya sendiri ya, mungkin masih ada sisi-sisi budaya konsumtif itu ketika kita berpuasa, apalagi ketika menjelang lebaran seperti itu ya. Ada baju lebaran diskon berapa, langsung kita langsung kita pesen seperti itu. Baik pemirsa, sahabat religi yang dirahmati Allah, demikian obrolan kita dengan Ibu Farida mengenai budaya boros, budaya konsumtif di bulan Ramadan dan bagaimana kiat-kiat untuk mengatasinya ya. Termasuk juga mengajarkan hidup sederhana pada anak-anak kita, seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Baik sahabat religi, demikian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat